mana kemudian Yesus mengatakan umatnya Kristen? Di mana? Satu ayat saja. Al-Hidayah ini menanyakan di mana ayatnya Yesus menyebut pengikutnya sebagai Kristen. Nah, begini, jangan lupa kata Kristen ini penamaan atau sebutan buat orang yang mengikut ajaran Yesus Kristus. Dengan demikian, ke-12 murid Yesus bisa disebut juga Kristen karena dia mengikuti teladan dan ajaran Yesus Kristus. Ini hanya masalah penamaan ataupun sebutan ya. Sama dengan kata Batak, sejak kapan disebut orang Karo adalah orang Batak misalnya. Nah, sebutkan satu literatur kuno yang ada di dalamnya kata Batak Karo. Ya, tidak ada, karena kata Batak itu sebutan atau penamaan orang Jerman terhadap orang-orang dataran tinggi Sumatera Utara. Baru kemudian julukan itu beberapa menjadi resmi seperti Gereja Batak Karo Protestan misalnya. Nah, kita kembali ke kata Kristen. Penamaan Kristen berasal dari kata Kristus yang dalam bahasa Yunani berarti Kristos dan dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Nah, yang keduanya berarti Sang Mesias atau yang diurapi. Nama ini merujuk kepada Yesus Kristus, pendiri agama Kristen yang dipercayai sebagai Mesias yang dijanjikan dalam kitab Ibrani ataupun dalam Taurat ya. Istilah Kristen digunakan pertama kali di kota Antioquia pada abad ke-1 Masehi untuk merujuk kepada para pengikut Yesus yang dikenal sebagai pengikut Mesias. Awalnya para pengikut Yesus dikenal sebagai pengikut jalan atau pengikut Kristus. Nama Kristen secara resmi muncul dalam Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di mana sebutan bahwa di Antioquia itulah pertama kali para pengikut Yesus disebut Kristen. Sejak itu istilah ini telah menjadi nama resmi bagi para penganut agama Kristen. Apakah terus kita bertanya seperti ini, apakah ajaran Yesus sama dengan ajaran Yahudi ataupun agama Yahudi ya? Nah, Yesus adalah seorang Yahudi dan ajarannya banyak mencerminkan prinsip-prinsip Yudaisme dalam banyak hal. Dia mengajar dalam konteks agama Yahudi pada zamannya dan sering merujuk pada Alkitab Ibrani, Taurat, kitab-kitab Nabi dan kitab-kitab ketikaan ya dalam ajarannya. Namun penting untuk dicatat bahwa ajaran-ajaran Yesus juga mencakup elemen yang unik dan berbeda dari ajaran-ajaran agama Yahudi tradisional pada zamannya. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, kasih sayang, pengampunan dosa, dan hubungan pribadi dengan Allah yang lebih intim. Ajaran-ajaran ini dalam banyak kasus dianggap sebagai perkembangan atau perubahan dari ajaran-ajaran Yahudi yang ada pada waktu itu. Selain itu, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai anak Allah dan Mesias yang dijanjikan, yang merupakan aspek yang sangat penting dalam ajarannya dan yang memicu reaksi yang beragam dari antara pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Jadi, sementara ajaran-ajaran Yesus memiliki akar dalam Yudaisme, ia juga membawa unsur-unsur yang unik dan menjadi dasar bagi perkembangan agama Kristen sebagai agama yang terpisah dari Yudaisme. Nah, mengapa sebagian besar orang Yahudi kala itu menolak Yesus Kristus? Nah, penolakan terhadap Yesus oleh sebagian besar pemimpin agama Yahudi dan sebagian komunitas Yahudi pada masa itu dapat dijelaskan oleh beberapa faktor sejarah, teologis, dan politik. Beberapa alasan utama termasuk tafsiran terhadap Mesias. Banyak pemimpin agama Yahudi pada masa itu memiliki harapan yang berbeda tentang tampilan seorang Mesias. Mereka mengharapkan Mesias sebagai pemimpin politik atau pahlawan militer yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Nah, konsep Yesus sebagai Mesias yang datang untuk urusan rohani dan keselamatan pribadi tidak sesuai dengan harapan ini. Nah, yang berikutnya adalah oposisi terhadap ajaran baru. Ajaran-ajaran Yesus seringkali bertentangan dengan tradisi dan otoritas agama Yahudi pada saat itu. Dia mengkritik pemimpin agama dan mengajarkan konsep-konsep baru seperti kerajaan Allah dan pengampunan dosa yang dianggap mengganggu tatanan agama Yahudi yang ada. Nah, yang berikutnya, reaksi terhadap klaim ilahi. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah dan Mesias. Klaim ini dianggap blasfemik oleh beberapa pemimpin agama Yahudi pada masa itu karena bertentangan dengan kepercayaan monoteisme ketat dalam agama Yahudi. Yang berikutnya, faktor politik. Penyebaran ajaran-ajaran Yesus dan pengikutnya bisa dianggap sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas politik. Pemimpin Romawi dan pemimpin Yahudi yang bekerja sama dengan Romawi
mungkin khawatir bahwa pengikut Yesus akan menciptakan kerusuhan atau memicu tindakan keras dari pemerintah Romawi. Sebagai akibatnya, banyak pemimpin agama Yahudi dan komunitas Yahudi pada masa itu menolak Yesus dan bahkan berusaha untuk menyingkirkan pengikut-pengikutnya. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus, dan agama Kristen sendiri berasal dari kelompok pengikut Yesus yang mempercayainya sebagai Mesias dan Anak Allah.